Halo, selamat datang di channel gua Rizky Saxcaster. Video kali ini gua mau bahas requestan dari teman-teman gimana sih caranya memilih saksofon untuk pemula. Misalkan eh, teman-teman ingin membeli saksofon tapi nggak tahu gimana sih saksofon yang cocok untuk pemula ya. Nah, kali ini gua mau bahas itu. Kalau menurut gua pribadi, berdasarkan pengalaman gua sebelum-sebelumnya, untuk membeli saksofon, nah untuk yang pertama itu kalian harus sesuaikan dengan budget yang kalian punya. Nah, jadi nggak harus dipaksain untuk pemula harus beli yang mahal, nggak harus. Disesuaikan dengan budget. Misalkan kalian punya budget 5 juta ke bawah, itu kalian bisa dapat saksofon buatan Cina, made in Cina. Itu banyak merek yang bisa kalian lihat di toko-toko musik atau di pelapak yang menjual alat-alat tiup, yang jual saksofon juga. Nah, kalian bisa lihat di situ. Itu barangnya baru, itu harga di bawah 5 juta ada. Jika kalian ingin membeli saksofon baru. Tapi jika kalian emang punya budget lebih, nggak masalah. Lebih bagus lagi sih sebenarnya jika kalian punya budget lebih dan kalian mampu untuk beli saksofon yang mereknya udah terkenal. Banyak merek yang udah terkenal seperti Yamaha, Selmer, Paris, terus Yanagisawa. Kalau merek-merek tersebut itu udah dijamin kualitasnya, udah dijamin bagus. Nah, kan nggak masalah juga jika kalian mampu untuk membeli yang saksofon yang kualitasnya udah profesional. Walaupun kalian baru memulai untuk belajar saksofon, nggak masalah. Nggak harus kalian beli yang saksofon yang level pemula, nggak harus. Kalau menurut gua nggak harus seperti itu. Sesuaikan dengan budget kalian sih sebenarnya intinya. Tapi jika kalian mampu beli yang saksofon yang pro, tapi itu emang harganya jauh lebih mahal dibanding yang level pemula, dan suaranya juga jauh lebih gimana ya, suaranya juga perbedaannya juga jauh. Untuk saksofon yang pemula dengan saksofon yang profesional itu, untuk suara yang dihasilkan dari saksofonnya itu jauh banget. Apalagi dibanding dengan saksofon Cina, itu sangat jauh, sangat jauh. Karena dari materialnya udah beda. Nah, tapi untuk masalah ton yang dihasilkan oleh si pemula ini belum tentu seenak ton yang dihasilkan oleh pemain yang sudah profesional. Walaupun kalian pemula ini menggunakan alat yang udah profesional, itu hasilnya juga belum tentu bagus. Maksudnya tonnya seenak pemain yang udah latihan lama, cukup lama, yang udah profesional gitu, yang udah latihan bertahun-tahun. Nah, itu sudah pasti beda. Tapi dari segi kenyamanan, terus dari segi saat kita niup, jika kita menggunakan saksofon yang profesional, itu jauh lebih enak. Itu sih kalau menurut gua seperti itu. Jika kalian pemula punya budget lebih dan mampu untuk membeli saksofon profesional, nah keuntungannya di situ, selain alatnya udah dijamin bagus lah, pokoknya udah terjamin kualitasnya. Terus untuk soundnya jauh lebih enak, kita niupnya jauh lebih enak, fingering jauh lebih nyaman dibanding saksofon yang pemula misalnya Cina atau yang di bawah yang pro. Tapi untuk ton kembali pada peniup. Nah, itu kalian sebagai pemula itu memerlukan proses yang cukup panjang sih untuk membentuk ton dulu, sampai tonnya benar-benar jadi.
itu memerlukan proses. Kalau menurut gua gitu, gua juga ngalamin gitu dari nol. Nggak, jadi nggak mutlak ketika kalian pemula pakai saksofon yang profesional harganya nyampe hampir ratusan juta, itu tonnya udah langsung enak, itu nggak menjamin juga. Apalagi pemula yang sama sekali belum pernah meniup saksofon, itu pasti beda, tonnya pasti belum jadi. Nah gitu sih. Kembali lagi ke tadi, misalnya kalian punya budget 5 juta, kalian bisa beli saksofon merek Cina. Nah saksofon yang buatan Cina ini cukup bagus untuk pemula. Terus ketika kalian sudah mulai mahir, ada budget lebih, kalian bisa upgrade lagi ke yang kelas intermediate atau yang langsung ke yang pro. Nah itu sih saran gua. Untuk yang Cina ini, tips memilihnya ya, kalau untuk saksofon baru sih pada umumnya untuk yang buatan Cina ini banyak sih merek, tapi kalau untuk yang kalian beli baru itu hampir sama sih, hampir sama. Untuk kondisinya biasanya sehat. Biasanya penjual pasti cek dulu ada yang bocor apa enggak, terus cek semuanya, pasti dicek dulu sama penjualnya. Itu untuk saksofon baru. Kalian juga bisa pilih saksofon bekas. Itu misalnya kalian ada budget di atas 5 juta sedikit, itu kisaran di bawah 7 juta. Mungkin yang 5 juta juga masih ada, mungkin yang bekas untuk sekarang. Misalnya yang buatan US, Itali, mungkin masih ada yang budget segitu. Atau Jepang juga. Ini gua pakai Vito buatan Jepang, ini masih level pemula yang gua pakai, tapi sampai sekarang masih nyaman. Ini harga di kisaran untuk saksofon bekas, kisaran harga di bawah 7 jutaan. Itu banyak juga merek yang bisa kalian pilih. Ada ya seperti ini Vito, terus ada Selmer Bandi 1 2, terus ada Kon, apalagi ya, banyak sih, banyak. Nah tips untuk memilih, jika kalian ingin beli saksofon yang bekas, kalau ya kayak buatan Amerika, Jepang, dibanding saksofon Cina, udah pasti kualitasnya beda, ya kan. Terus tips untuk memilih saksofon bekas, saran gua sih sebaiknya ketika kalian ingin beli, kan biasanya orang yang baru ingin beli saksofon ini, mereka nggak tahu ini saksofonnya gimana. Sebaiknya kalau menurut gua, kalian ajak satu teman yang udah paham dengan saksofon, atau teman kalian yang udah mengerti dengan saksofon. Nah nanti dia bisa bantu cek ini saksofonnya bocor apa enggak, terus ada yang penyok, terus ada kendala apa di mana aja. Nah teman kalian bisa bantu cek gitu. Atau kalau penjualnya jujur, alhamdulillah. Nah dia misalnya penjualnya jujur, ini nggak pernah jatuh, ini nggak ada masalah apa-apa, semuanya siap pakai, itu alhamdulillah lebih bagus. Kita kan nggak tahu, ya kan. Nah pemakaian pemilik sebelumnya gimana, kita juga nggak tahu. Jadi kalau saran gua, kalian ajak teman kalian yang bisa bantu cek, yang udah paham dengan saksofon. Nah tapi secara kualitas untuk saksofon misalnya bekas made in Jepang atau Amerika, itu kualitasnya udah bagus. Gitu sih sarannya. Budget kisaran di bawah 7 juta kayaknya masih ada sih sampai sekarang. Nah jadi intinya untuk kalian yang baru ingin membeli saksofon,
eh, pemula, misalnya kalian pemula yang ingin baru mau membeli saksofon, tipsnya seperti itu. Kalau dari gua, bisa kalian misalnya kalau di budget 5 juta ke bawah atau 6 juta ke bawah, itu kalian bisa dapat saksofon baru buatan Cina. Nah, terus jika di bawah kalian punya budget 7 juta atau 8 juta ke bawah, itu bisa dapat saksofon level pemula tapi buatan Jepang atau Amerika. Terus nggak ada salahnya jika kalian punya budget lebih, kalian beli langsung yang saksofon yang profesional. Itu udah pasti enak. Tinggal kalian melatih ngebentuk tone-nya lagi. Biar tone-nya jadi, nah itu akan jadi lebih bagus nanti hasil suara sound yang kalian keluarkan. Nah, rata-rata ya untuk pemula biasanya tiupannya hampir sama. Jadi masih goyang, masih tone-nya belum kebentuk. Jadi kalian nggak bisa nyalahin saksofon juga. Ini gue udah beli saksofon yang pro tapi kok suaranya masih gini, kok nggak enak. Nah, itu kembali ke peniupnya. Karena kalian baru misalnya karena itu kalian baru aja niup saksofon, ya hasilnya juga pasti nggak bagus. Itu untuk membentuk tone yang enak itu perlu proses yang panjang. Nah, teman-teman yang udah pro juga pasti ngalamin seperti itu. Mereka memerlukan proses yang panjang untuk menghasilkan tone yang udah mereka hasilkan saat ini yang kalian dengar. Misalnya banyak pemain-pemain yang di Indonesia yang bagus-bagus yang udah pro. Kalian coba tanya, mereka pasti sudah latihan lama. Makanya mereka bisa menghasilkan tone yang seperti ini sekarang. Nah, gitu. Jadi kalian untuk pemula tipsnya seperti itu. Kalau dari gua sih, mungkin kalau ada yang kurang kalian bisa tambahin di bawah nih. Oke, itu tips dan saran dari gua. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video gua. Jangan lupa yang buat teman-teman yang belum subscribe, silakan di subscribe, like, share dan komen. Dukung terus channel gua, semoga channel gua bisa sukses untuk kedepannya dan gua bisa bahas untuk requestan teman-teman satu persatu, nanti gua akan bahas. Mungkin ada requestan dari teman-teman yang belum gua bawain di video gua. Mohon maaf dulu, nanti gua akan usahakan secepatnya. Oke teman-teman, sekian tips dari gua. Terima kasih sudah nonton video gua. Salam tiup.